Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang lingkungan pemasaran makro dari kelompok 6 yang beranggotakan Haulananda Vindi, Abdul Hakim Amri, Maisara Mutiasari, Dewa Putri Febio, M. Fajarudin. Lingkungan pemasaran makro merupakan kekuatan sosial yang lebih besar yang mempengaruhi lingkungan mikro pemasaran. Lingkungan makro terdiri dari kependudukan, ekonomi, fisik, teknologi, dan sosial budaya. A. Kependudukan. Angka kelahiran tinggi. Angka kelahiran tinggi berarti rumah tangga dalam suatu negara memiliki anak yang banyak, sehingga pertumbuhan penduduk setiap tahunnya akibat kelahiran bayi tinggi. Pertumbuhan penduduk yang cepat tidak terkendali dalam waktu relatif pendek disebut dengan ledakan penduduk. 2. Tingkat kematian yang rendah. Faktor yang menghambat angka kematian lebih dominan daripada faktor yang mempertinggi. C. Jenis kelamin. Data secara global mencatat bahwa rasio penduduk laki-laki di bumi lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Pada tahun 2020, perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan dari seluruh populasi dunia adalah 101 laki-laki per 100 perempuan. B. Ekonomi. Lingkungan ekonomi akan mempengaruhi faktor daya beli dan pola pembelanjaan dari konsumen. Daya beli konsumen berpatokan pada pendapatan, harga, tabungan, dan kredit pada waktu yang saat itu sedang terjadi. Pihak pemasar harus memahami kecenderungan utama dalam hal pendapatan masyarakat dan harus sadar adanya pola pembelanjaan yang berubah-ubah tersebut. C. Fisik. Ketersediaan bahan baku atau bahan mentah perusahaan. Riset harga terlebih dahulu, membeli dalam jumlah banyak, langsung beli di pabrik atau distributor, membeli bahan baku impor, bergabung dalam komunitas. D. Teknologi. Bagaimana laju percepatan perubahan suatu penduduk dalam pengaruh teknologi? Lingkungan teknologi terdiri dari berbagai kekuatan yang mempengaruhi teknologi terkini dan menciptakan produk dan berbagai peluang pasar baru. Dalam hal ini, pihak pemasar harus memperhatikan berbagai kecenderungan teknologi, yaitu perkembangan teknologi, berbagai peluang yang tidak terbatas, tingginya anggaran lead bank, meningkatnya peraturan, dan lain-lain. E. Politik. Lingkungan politik ini terdiri atas undang-undang instansi pemerintah, kelompok penekan yang berpengaruh, dan batasan pemerintah atau organisasi dalam suatu masyarakat. Beberapa kecenderungan utama politik yang mampu mempengaruhi manajemen pemasar adalah undang-undang yang mengatur pemerintah, adanya perubahan dalam pelaksanaan undang-undang, serta perkembangan kelompok pembela publik. Lingkungan politik dan undang-undang yang mengawasi perubahan seperti badan pemerintah, kelompok penekan yang mempengaruhi dan membatasi ruang gerak organisasi dan individu dalam suatu masyarakat, seperti tumbuhnya lembaga swadaya masyarakat atau LSM. E. Sosial budaya. Para pemasar yang bergerak dalam penjualan makanan, peralatan olahraga, dan lain sebagainya tersedia melayani kecenderungan ini dengan produk yang tepat dan daya tarik penyampaian informasi. Nilai-nilai budaya pokok dari suatu masyarakat dinyatakan dalam hubungan orang dengan sesamanya, orang lain, lembaga, masyarakat, alam, dan kosmos. Gaya hidup masyarakat merupakan aspek sosial budaya yang mempengaruhi keputusan konsumsi. Perlu diingat
bahwa aspek ini cukup sulit diubah dalam waktu singkat karena sudah tertanam sekian lama, bahkan secara turun-menurun. Oleh sebab itu, seorang pemasar perlu mengikuti kondisi yang terjadi. Jika ada perubahan, maka harus cepat merespon agar dapat menciptakan sesuatu yang bisa dikonsumsi. Terima kasih.